Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya Aida Ayu Rizka Maulinda dalam materi trigonometri dasar untuk kelas 10 SMA. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang berarti tiga sudut dan metron yang berarti mengukur, sehingga pengertian trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Selanjutnya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di titik B, kemudian sudut alfa di titik C. Sisi AB adalah sisi depan dari sudut alfa. Di depan. Ingat ya, sudut di depan sudut, berarti namanya sisi depan. Kemudian sisi BC disebut sisi samping karena dia terletak di samping sudut alfa. Dan yang terakhir, sisi terpanjang atau sisi miring atau yang biasa disebut hipotenusa, pada gambar diwakili oleh garis atau sisi AC. Untuk nilai trigonometrinya tampak pada layar. Ada yang disebut sin atau sinus, cos, kosinus, tan, tangen, kosek, kosekan, sek itu sekan, kot itu kotangan. Nah, di mana sinus alfa adalah perbandingan sisi depan dari sudut alfa dengan sisi miring atau biasa kita singkat dengan depan per miring. Untuk lebih mengingatnya jadi de per mi. Kemudian kosinus sudut alfa adalah perbandingan antara sisi samping sudut alfa dengan sisi miring segitiga. Dan yang terakhir, tangen alfa adalah perbandingan dari sisi depan dan sisi samping dari sudut alfa. Sebenarnya tangen adalah perbandingan dari sin dan cos, sehingga bisa dituliskan seperti di layar ya. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Untuk lebih mengingat, kita bisa gunakan sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa, di mana D itu maksudnya sisi depan, sa itu sisi samping, dan mi itu untuk sisi miring. Jadi sekali lagi, untuk lebih mudah mengingatnya, sin demi, cos sami, tan desa. Nah, ketika kita sudah bisa mengingat ketiga perbandingan dasar ini, untuk ketiga yang selanjutnya yaitu kosekan, sekan, dan kotangan itu masing-masing berkebalikan dari yang tiga awal tadi. Dimana kosekan itu kebalikan dari sin atau dapat dituliskan dengan 1 per sin alfa. Berarti kalau kebalikannya, kalau tadi sin itu depan per miring, kalau kosekan itu miring per depan. Kemudian sekan itu adalah kebalikan dari kosinus atau dapat dituliskan 1 per cos. Untuk sekan alfa, kalau kosinus alfa tadi samping per miring, berarti kalau sekan alfa adalah sisi miring per sisi samping. Dan yang terakhir, kotangan alfa. Kotangan alfa adalah kebalikan dari tangen. Tangan tadi depan per samping, berarti kalau kotangan adalah samping per depan. Itu yang perlu diingat ya. Jadi yang perlu diingat yang tiga tadi, sin, cos, dan tan. Ketika kita sudah ingat sin, cos, dan tan, kita bisa pasti paham untuk kosekan, sekan, dan kotangan karena masing-masing adalah kebalikannya. Oke. Dalam trigonometri ada yang disebut dengan sudut istimewa. Apa itu sudut istimewa? Sudut istimewa adalah sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan tanpa menggunakan kalkulator. Biasanya untuk mencari nilai sudut yang bukan sudut istimewa kita harus menggunakan kalkulator karena angkanya tidak bulat. Nah, untuk sudut istimewa ini ada beberapa. Kita lihat pada tabel. Ya. Pada tabel kita lihat untuk nilai alfa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi sudut istimewa itu ada 5. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat.
Untuk nilainya masing-masing sudah tampak. Untuk sin 0 derajat nilainya 0, sin 30 derajat nilainya setengah, sin 45 derajat nilainya setengah akar 2, sin 60 derajat nilainya setengah akar 3, dan sin 90 derajat nilainya 1. Kemudian untuk cos itu sebenarnya kebalikan dari nilai sin. Jadi kalau sin tadi dimulai dari 0 berakhir di 1 pada 90 derajat, kalau cos untuk 0 derajat dia nilainya sama dengan sin 90 derajat. Berarti cos 0 derajat adalah 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, dan cos 90 derajat adalah 0. Jadi untuk mengingat cukup ingat sin, di mana 0, 30, 45, 60, 90 derajat. Sinnya itu 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, untuk cos itu dibalik. Dimulai dari 1. Jadi urutannya 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan berakhir di 0. Kemudian untuk tangen, seperti materi sebelumnya, tangen adalah nilai dari sin per cos. Kita lihat, kalau tangen 0 derajat, sinnya 0 derajat 0. Kemudian nilai cosnya 0 derajat adalah 1, berarti 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 hasilnya pasti 0, karena 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya pasti 0. Kemudian untuk tangen 30 derajat. Tangen 30 derajat berarti sin 30 per cos 30 derajat. Berarti setengah dibagi setengah akar 3. Setelah dirasionalkan didapat 1/3 akar 3. Kemudian untuk nilai tangen 45 derajat berarti sin 45 derajat dibagi cos 45 derajat, yaitu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Bilangan yang sama ketika dibagi hasilnya pasti 1. Jadi nilai tangen 45 derajat adalah 1. Selanjutnya nilai tangen 60 derajat. Tadi sin 60 derajat adalah setengah akar 3, kemudian cos 60 derajat adalah setengah, berarti nilai tangen 60 derajat adalah setengah akar 3 dibagi setengah, yaitu akar 3. Yang terakhir untuk tangen 90 derajat. Tangen 90 derajat berarti sin 90 derajat dibagi cos 90 derajat. Nah, sinnya 90, 1. Cos 90 derajat 0. Berarti tangen 90 derajat 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Karena bilangan berapapun dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Untuk selanjutnya kosekan, sekan, dan kotangen kita dapat menerapkan yang tadi ya. Kosekan itu kebalikannya sin, sekan itu kebalikannya cos, dan kotangen adalah kebalikannya tangen. Oke, kita lanjut. Nah, dapat dari mana nilai tadi? Untuk sudut 60 derajat dan 30 derajat kita lihat, kita misalkan ada sebuah segitiga sama sisi. Jika segitiga sama sisi, otomatis setiap sudutnya besarnya 60 derajat. Kemudian ibu ambil sebelah, kita bagi dua menjadi dari garis tingginya, sehingga terbentuk segitiga yang berwarna biru di sebelah kiri. Itu ada segitiga dengan alas sepanjang A, kita misalkan A ya. Kemudian sisi miringnya tetap 2A. Karena tadi kan alasnya 2A. Ketika dibagi 2 berarti sisa A. Nah, untuk tingginya berapa? Tingginya kita bisa pakai aturan Pitagoras. Oke. Untuk Pitagoras itu ibu rasa pelajaran SMP ya. Pitagoras itu sisi miring kuadrat sama dengan tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat ya. Nah, setelah kita dapat nanti tingginya adalah berapa? Ya, nanti kalian lanjutkan ya. Setelah didapat tingginya berapa, dari situ nanti kita bisa temukan nilai sin 60 derajat dan sin 30 derajat, karena sudut yang ada di bawah itu sudut 60 derajat, yang di atas itu sudut 30 derajat. Selanjutnya untuk sudut 45 derajat, kita ambil sebuah segitiga siku-siku sama kaki dengan tinggi dan alasnya sama, yaitu sepanjang A. Kita harus menentukan sisi miringnya dulu. Nah, bagaimana sisi miringnya? Sama seperti tadi, kita harus menggunakan aturan atau teorema Pitagoras. Setelah didapat sisi miring, tinggal
tentukan nilai sinnya berapa, nilai cosnya berapa, nilai tannya berapa. Mudah ya. Ini untuk pembuktian nilainya tadi. Untuk sudut 0 derajat dan 90 derajat kita bisa gunakan garis sumbu kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kita misalkan ada sebuah garis R di mana dia membentuk sudut 90 derajat ketika dia berhimpit dengan sumbu Y dan membentuk 0 derajat ketika dia berhimpit dengan sumbu X. Nah, ketika dia membentuk sudut 0 derajat berhimpit dengan sumbu X, otomatis nilai X-nya itu sama dengan R dan nilai Y-nya sama dengan 0. Sehingga untuk sin 0 derajat adalah 0 per X. Berarti jawabannya 0. Kemudian ketika dia berimpit dengan sumbu Y, garis R tadi ya, berimpit dengan sumbu Y, berarti nilai Y-nya sama dengan nilai R dan nilai X-nya sama dengan 0. Sehingga nilai sin dari 90 derajat adalah 1. Dari mana? Karena Y per R, Y-nya sama dengan R. R bagi R sama dengan 1 atau Y bagi Y sama dengan 1. Ini untuk pembuktiannya ya. Untuk penulisan pembuktiannya bisa kalian kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya bisa dikirim via WA ke nomor ibu seperti biasa ya. Oke. Untuk mengingat tadi, lupa tadi nilai trigonometrinya untuk sudut istimewa. Kita bisa pakai kaidah tangan kiri. Itu ibu contohkan di layar. Ada 3 peraturan. Yang pertama, nilai pada setiap jari tetap. Nilai apa? Nilai 0 pada jempol, setengah pada jari telunjuk, setengah akar 2 pada jari tengah, setengah akar 3 jari manis, dan 1 untuk jari kelingking. Itu tetap. Jadi jempol itu selalu 0, telunjuk nilainya selalu setengah, jari tengah selalu nilainya setengah akar 2, dan jari manis selalu setengah akar 3. Terakhir kelingking nilainya selalu 1. Kalau lupa bisa diingat begini, jempol itu agak gendut seperti angka 0, kemudian kelingking itu paling kecil seperti angka 1. Untuk sisanya tinggal diurutkan, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3. Jadi diingat ya, nilai pada setiap jarinya tetap 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian urutan sudut istimewanya tetap. Tadi sudut istimewa urutannya dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Urutannya selalu dari sudut yang terkecil sampai sudut yang terbesar, yaitu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian peraturan yang terakhir, untuk sin itu kita menghadap ke telapak tangan, dan untuk cos menghadap punggung tangan. Telapak tangan itu yang terlihat warna putih, ya, seperti yang di layar ya. Kemudian untuk cos kita balik tangannya, jadi jempolnya ada di sebelah kanan. Nah, berarti seperti ini ya. Ini kalau dari hadapan ibu, dari sisi ibu, ini untuk mencari sin. Ya, ini untuk sin ya. Karena ibu menghadap ke telapak tangan ibu. Berarti sin 0 derajat adalah 0, sin 30 derajat adalah setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, dan sin 60 derajat setengah akar 3. Yang terakhir sin 90 derajat adalah 1. Tadi jempol itu 0, kelingking 1. Urutannya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk cos berarti tinggal dibalik. Nah, kalau dari ibu menghadap ke punggung tangan. Seperti ini ya. Menghadap punggung tangan. Untuk cos kita mulai dari sebelah sini, dari kiri, dari kelingking ya. Urutan sudutnya tadi berapa? Sudutnya 0 derajat. Berarti cos 0 derajat nilainya kelingking. Kelingking tadi nilainya 1. Kemudian cos 30 derajat, jari manis nilainya setengah akar 3. Dan seterusnya sampai cos 90 derajat di jempol. Jempol tadi nilainya 0. Mudah ya. Yang penting diingat, yang pertama nilai pada setiap jari tetap, urutan sudut istimewanya tetap dari 0 sampai 90 derajat.
Untuk sin menghadap telapak tangan, untuk diri kita ya, menghadap telapak tangan seperti ini. Dan untuk cos menghadap punggung tangan seperti ini. Oke. Itu untuk dasar dari trigonometri. Ketika kalian sudah memahami ini, nanti kedepannya akan mudah mengikuti materinya, karena dalam satu bab trigonometri itu ada bermacam-macam materi. Yang ini masih pada dasarnya. Ketika kalian sudah benar-benar paham, nanti insya Allah selanjutnya akan lebih paham. Setelah ini nanti ada sudut berelasi. Kenapa sudut berelasi? Karena sudut pada trigonometri tidak hanya sudut istimewa tadi, tapi nanti ada sudut 180 derajat, ada sudut 300 derajat, dan seterusnya. Karena satu lingkaran utuh itu nilai sudutnya sampai 360 derajat. Nanti selanjutnya kalian akan belajar materi sudut berelasi, kemudian bagaimana grafik fungsi trigonometri, aturan sinus, aturan kosinus, serta menghitung luas segitiga dengan aturan trigonometri. Dan nanti untuk tahap selanjutnya di kelas 11 nanti akan ada materi persamaan trigonometri, dan lain-lainnya itu dari dasarnya adalah materi dasar ini. Jadi kalau kalian belum paham silahkan tanya ke ibu, pahami baik-baik, ingat baik-baik. Oke, demikian materi dari ibu hari ini. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.